Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pertemuan pelajaran kita mengenai pemrograman berbasis web yang sebelumnya kita sudah praktek untuk menjalankan atau setting SAMPIPI di localhost kita masing-masing, dan alhamdulillah sudah banyak teman-teman kita yang sudah bisa untuk mempelajari setting localhost tersebut. Mungkin sebelum kita mulai dari dari yang pengalaman kita membuat localhost dengan SAMPIPI, kira-kira ada yang menemui kesulitan atau bagaimana? Silahkan, monggo yang ingin bertanya dipersilahkan. Halo? Sejauh ini sih belum ada, Pak. Sudah nyoba semua? Nggak tahu teman-teman lain, Pak. Saya nyobanya yang baru yang teks aja, Pak. Kemarin sempat nyoba yang ini apa karena saya salah masukin namanya atau gimana, jadi nggak muncul. Nggak muncul apanya nih? Kan mau masukin yang ini, apa namanya, yang about itu, yang rukun Islam gitu ya, Pak. Itu tuh nggak muncul filenya. Apa karena waktu itu lagi error atau gimana gitu. Belum dicoba lagi sih, Pak. Kemarin soalnya fokusnya ke tabel. Oh gitu. Nggak, maksud saya ini yang kita langsung panggil di browser itunya. Halaman web kita langsung kita panggilkan di browsernya gitu. Sudah pernah? Udah yang kalau yang teks sudah bisa, Pak. Yang teks sudah bisa, tinggal pas browsernya. Jadi belum nyoba yang file sih. Belum nyoba-nyoba lagi. Apaan Pak? Ana baru mau mulai yang batik. Oh nggak apa-apa, tafadhol. Jadi gini, kalau memang baru mulai yang kan awal kita belajar itu kan mengenai tag HTML ya. Nah itu kalau sekarang kan sudah di video yang terakhir itu kan kita sempat sudah menginstal SAMPIPI, kemudian kita setting SAMPIPI-nya, SAMPIPI control panelnya itu kita aktifkan Apache-nya ya kan. Kita aktifkan Apache-nya, kemudian kita tes, kita panggil dari browser, kita ketikkan localhost, di enter seperti itu. Nah, setelah di enter itu akan muncul, nanti akan muncul di situ yang namanya halaman localhost-nya gitu. Akan muncul secara default. Nah, dari situ kita kemarin juga sudah mempraktekkan beberapa teman yang langsung mencoba memasukkan tag HTML-nya itu dimasukkan ke dalam htdocs yang sebelumnya kita buatkan folder seperti itu. Jadi akan lebih gampang dengan menggunakan localhost. Karena nanti kalau sudah jadi benar-benar jadi website itu nggak mungkin kita manggilnya itu dari tag HTML yang ada di dalam script kita, tapi kita langsung panggil alamat websitenya seperti http madinahsalam.com, kemudian pasti di situ ada halaman indeks. Jadi pada saat kita manggil di browser itu https://madinahsalam.com. Nah, kita nggak perlu manggil index.php atau manggil index.html, itu udah otomatis kalau di situ ada halaman indeksnya itu akan muncul di dalam browser kita seperti itu. Dari sini mungkin ada yang mau praktek langsung nih?
Afwan Pak, kan itunya udah indeks HTML, tapi linknya itu kalau diganti PHP nggak kebaca ya Pak? Harusnya kebaca kalau kita sudah mengaktifkan kontrol panel dari SAMPP kita. Kalau Ana enggak Pak. Coba bisa di-share. Zoom ini. Oh baik Pak, ntar dulu. Belum bisa share Pak. Oh maaf. Sudah, silakan. Oh ya. Dari Ikhwan, siapa yang mau share screen? Nah kan ininya masih tetap HTML saya Pak, linknya itu yang ininya juga. Nah, kalau diganti jadi PHP itu nggak muncul Pak linknya. Tapi linknya bener indeks PHP gitu loh. Maksudnya di mana yang HTML-nya? Yang link ininya, ya, nama pengajarnya bentuknya HTML filenya. Nama pengajar. Kalau ini index.php ini. Iya, tapi nama linknya di apanya? Link ininya nama pengajarnya itu dibentuk HTML gitu Pak. Oh, coba ke ini ke apa namanya? Nah, itu ke skripnya. Oh, bukan di sini berarti. Bentar dulu, Pak. Ini. Harusnya di htdocs ya. Iya, Pak. Perhatikan teman-teman ya. Jadi kita di sini Zoom ini kan adanya di C, local disk C, kemudian SAMPP, kemudian htdocs. Nah, di dalam htdocs ini kita buat folder, yaitu folder untuk project kita. Silahkan teman-teman apa aja, mau portofolio kayak atau apa. Nah, di situ semua ada halaman project kita di situ. Satu folder seperti itu. Nanti kita kalau naruhnya di D nggak apa-apa kan Pak? Nggak ngaruh kan? Soalnya saya di D naruhnya. Kalau di D itu mesti dirubah di php.ini-nya. Oh, berarti harus C ya Pak? Soalnya waktu itu kan saya ngedownload yang dari Bapak itu. Nah itu masuknya otomatis langsung ke C. Nah ketika saya kan nggak bisa yang dari Bapak itu, terus saya download yang dari internet bisa, tapi dia naruh sendiri di D, di C nggak mau karena udah ada yang dari Bapak itu saya hapus nggak bisa. Katanya harus dapat izin atau apa gitu. Oh, maksudnya SAMPP-nya di D. SAMPP-nya di D. Tapi bisa di-load dari browser. Itu kemarin kalau teks mah bisa, tapi kalau file kalau nggak salah kemarin nggak bisa kalau di D. Ya nanti habis Zoom ini kita coba lihat. Ya, Pak. Ini Pak, kan ininya pengajar MS1, ininya HTML. Kalau ininya bentuk PHP nggak kebuka, Pak. File aslinya mana? File asli yang ininya pengajarnya. Pengajar satunya. Ntar dulu. Dari folder aja, dari foldernya. Di sini, Pak. File asli pengajar satunya mana? Ini, Pak. Coba di klik kanan. Ntar dulu, open with. Pakai notepad plus atau pakai ini. Nah, tablet. Nah, ini. Ntar dulu. Nah, ini dalam bentuk HTML. Kalau bentuk PHP itu nggak muncul gitu, Pak. Coba di file save as. Sebentar. File save as. Nah, terus PHP nah, itunya HTML-nya dirubah yang bawah itu. Subtipenya diganti all file. Ini yang atasnya nggak usah, Pak? Ya, ntar dirubah juga. Itunya dirubah dulu. All file paling atas biasanya. All file ini. All file betul. Terus kemudian titik HTML dulu. Ntar dulu. Oh, ntar dulu. Titik.php. Oh, ini. Ntar dulu. Titik PHP, sorry. Titik PHP. .php ya kan? Ya, .php. Itu, Pak? Save ya, betul. Sekarang panggil di linknya tadi. Menuju ke halaman indeks. Halaman indeks. Nah, mana indeksnya? Nah, itu sekarang ganti dengan PHP.
PHP gitu, Pak? Iya, betul. Save lagi. Save biasa aja, nggak usah save. Nah, itu. Udah, coba di-load. Di-refresh, di browsernya di-refresh. Nah, betul seperti itu. Ini. Coba sekarang indeksnya itu dihilangin coba. Yang di atas itu indeksnya nggak usah pakai indeks coba. Ini nggak usah pakai indeks. Ke halaman indeks lagi, ke halaman apa? Indeks lagi coba. Ya itu nggak usah indeks. Ini nggak usah indeks. Nah, coba enter. Ini aja. Enter, langsung ya begitu enter. Nah, jadi udah pasti langsung kelihatan ya. Coba iya. ke ini. Ya, bisa kan? Bisa, Pak. Iya, seperti itu. Berarti nggak usah pakai indeks PHP di sininya. Nggak usah. Berarti langsung tugas MS gini aja, Pak. Jadi gini, indeks.php atau indeks.html itu kalau kita panggil dari browser, kita dengan mengetikkan localhost, kemudian nama foldernya itu, kalau sudah ada indeks.php otomatis kebaca. Oh, jadi Karena langsung halaman aja defaultnya ya, Pak? kan, ya halaman defaultnya kan pernah saya ulang berkali-kali, halaman defaultnya itu menggunakan indeks itu, kalau di PHP atau di HTML. Oh, jadi localhost langsung ke folder gitu ya, Pak? Langsung ke folder, langsung enter, otomatis sudah akan menjadi ini, halaman Berarti semua utamanya. bentuk PHP bisa kebaca ya kalau gitu? Bisa. Oh, jajak kaloran, Pak. Wah, iya. Mungkin Terus yang apa lagi lain. yang mesti ditanyakan dari sini? Sudah cukup? Insya Allah cukup, Pak. Berarti gitu aja. Nah, tadi siapa yang ingin bertanya lagi sebelum kita teruskan? Itu. Reni. Siapa tadi? Reni. Reni. Mana enggak? Ya, Pak. Silakan. Iya. Ini kan saya downloadnya naruhnya di D, Pak, karena di C ini sudah ada yang dari Bapak itu, cuman dia kayak nggak bisa gitu, Pak. Coba cek. HTTP nggak ada ya? Oh, itu Ini ada. ada. Nah, itu betul. Nah, ini kan kemarin sempat udah naruh. Di situ. Mana? Nah, itu. Latihan itu ya. Coba latihan dibuka. Ini itu bukan. udah ada indeks. Ini bukan ya? Bentar. Ini kayaknya nih, Pak. Indeksnya belum ada itu. Oh iya ya. Kalau indeksnya belum ada ya dipanggil itu mau home atau apa gitu. Berarti harus ada indeksnya dulu dimasukin ke sini ya, Pak ya? Betul, kalau mau dipanggil foldernya doang indeksnya harus ada. Nah, itu kalau memang indeks 3 itu bentuknya udah HTML, coba indeks 3 itu dibuka pakai script. Yang ini? Indeks 3. Oh, indeks 3. Nah, dibuka pakai script ya. Jangan langsung ke ini. Dibuka dengan itu. Isinya apa coba? Kebanyakan naruhnya saja dulu, Pak, apa isinya gitu, Pak. Namanya mirip-mirip soalnya. Tidak apa-apa, nanti coba kita save as dengan menggunakan, nanti itu udah bentuk link ya. Coba kita save as dengan menggunakan index.php gitu. File save as. Ini save as, Pak. File save as index.php. Ini ganti HTML-nya PHP. di all. PHP atau all boleh. Kalau ada PHP nggak apa-apa. PHP kalau nggak ada ya all aja. Yang lebih gampang all. All file, teman habis itu tiganya dihilangin. Oh, 3-nya dihilangin. Nah, jadi benar-benar index.php gitu. Iya. Terus di save. Terus coba ke browser. Langsung ke browser. Pakai Mozilla boleh, pakai Google Chrome juga boleh. Sebentar. Ini gimana sih keluarnya? Oh, keluar. Ini keluar dulu berarti ya, Pak? Nggak usah, kalau di minimize aja coba. Di minimize. Kan bisa tab-tab gitu kan biasanya bisa berubah.
Enggak, maksudnya ini Pak, yang skripnya itu. Kok nggak ada? Nggak usah keluar, nggak apa-apa. Oh, nggak usah keluar. Ini Langsung aja ke browser aja, browser ini. Nah, itu. Chrome aja ya, Pak. Langsung Chrome, silakan. Nah, coba dari situ ketik localhost. Kemudian ini namanya apa tadi ya? Latihan ya? Tadi yang Latihan. indeks Enggak foldernya, nama foldernya apa? indeks 3 tadi. Enggak, nama foldernya. Kalau itu indeks kan udah kita ganti. Folder, tempat naruh skripnya. Oh, di ini batik ya kalau nggak salah tadi, lupa saya juga. Coba dicek di folder lagi, ke folder lagi. Oh, cek dulu di folder, Pak. Iya. Ya, sebentar. Enggak apa-apa, jangan ditutup menunya, browsernya. Ya, C, SAM, iya. SAM, htdocs. htdocs. Tadi di sini nih, Pak, kalau nggak salah. Coba. Di batik. Nah, Nah, ini. coba. Berarti yang ditulis nanti batik, Pak? Ya, batik. Nah, Localhost batik gitu. iya, Localhost garis miring batik. Langsung ke ininya, karena itu. Tugas itu langsung dihapus saja. Teman-teman ya, kalau mau namain folder jangan spasi ya. Kalau spasi takutnya nggak kebaca nanti di skripnya. Jadi mesti dikasih underscore atau garis sambung. Oh, jadi jangan spas gitu ya, Jangan space-nya. spasi. Pokoknya semua file itu kalau bisa jangan spasi. Iya, Pak. File untuk latihan komputer itu nggak boleh spasi. Baik kalau nanti bikin database, bikin kolom atau bikin tabel gitu, jangan, kalau bisa diusahakan jangan pakai spasi. Ini enter ya, Pak? Localhost. Di enter. Tuh kayak gini terus, Pak, kemarin juga. Nah, coba sekarang ke SAMPP. SAMPP kontrol panelnya mana? SAMPP-nya yang tadi, Pak, yang dicek tuh. Bukan, itu SAMPP-nya mesti diiniin. Mesti dinyalain. Kan kemarin install tuh. Program filenya mana program file? Nah, itu saya nyari-nyari nggak ada, Pak. Harusnya ada. Coba di program file. Ini program file coba. Program file SAMPP. ini Pak, ngilangin ini layar ini buka. Skripnya. Tutup aja kalau emang bingung. Exit ya? Ini. Tutup, iya, exit. Nah, ya. Masih belum. Udah. SAMPP-nya berarti SAMPP. belum ya, Pak? Coba di search dari pencarian itu. Nah, itu di situ. Ketik SAMPP. Ini kan, Pak? Ya itu. Tapi nanti munculnya kayak ke browser gitu, Pak. Apa itu? Nah, kayak gini. Oh, itu langsung connect ke internet ya. Enggak yang di program, yang di pencarian program di kalau enggak programnya mana sih? Ini. Nah, itu di situ coba. Oh, ini kali ya. SAMPP control panel. Nah, itu betul yang itu. Oh, ini biar muncul nanti dimunculin di text bar aja kali apa ya? Ya, boleh dimasukin ke situ text bar. Itu udah ada tuh di situ di pojokan itu. Iya. Nah, coba itu di start itu, Apache-nya. Apache aja? Ya, Apache dulu aja. Coba kalau enggak di config-nya bisa nggak di setting config-nya? Config itu. Bentar, ini Atas kanan atas. yang ngalingin ininya. Oh iya, tahu. Apa namanya? Apa sih ini tombol zoom-nya? Oh, di zoom-nya ya. Gimana ya? Agak diturunin aja, diturunin sedikit. Ini nggak bisa ke bawah. Agak diseret gitu modelnya. Ini apa ya sih? Bisa dikecilin nggak sih ini? Kalau nggak SAMPP-nya diseret ke bawah juga boleh. Kalau emang nggak bisa ininya. Nggak bisa ditarik. Gimana ya? Nah, itu ditarik tuh bisa tuh. Oh iya. Nah, ini ya config ya, Pak? Ya, config. Nah, itu Apache-nya dicontreng, Apache-nya. Nah, coba di save. Bisa nggak? Kalau bisa nanti, oh nggak bisa ya. Ya udah nggak apa-apa. Oh, itu udah langsung di D ya? Oke. Ini yang di C yang dari Bapak. Oh tadi, iya, siap. yang nyoba dari Bapak itu. Kalau yang dari internet nggak tahu bisa apa enggak. Kemarin masih bisa. Oh iya, coba itu nggak apa-apa itu. Ini enggak usah.
Ya nggak usah itu, yang penting kan udah aktif anak SAMBP-nya. Coba sekarang ke localhost. Ke ini Oh, apa? Ke Google Chrome tadi. oh ke Chrome. Ya. Yang ini Pak. Coba di enter, di enter. Tidak ditemukan Pak. Nah, berarti gini, kan Anti kan naruhnya di D ya tadi ya. Kalau yang dari Nah, internet bisa dicek. yang di C-nya itu coba diganti. Di C-SAM. ini Ya. diganti. Kemudian enggak terus dibuka terus. Oh, dibuka. Dibuka terus sampai ke htdoc. Htdoc. Terus batik yang tadi buat script itu batik di copy aja. Oh iya. Di copy ke D SAM D bawahnya D SAM. Nah itu. Terus kemudian htdocs paste di situ. Nah, sekarang setelah dipaste, coba di load lagi di HTML-nya, apa di browsernya. Browsernya. Ya. Dan ini sudah bagus ya, kalau malah di D itu malah bagus ya. Karena komputer C itu kan isinya banyak program ya. Jadi kalau seandainya sewaktu-waktu Windows-nya rusak, itu kan semua program yang ada di C itu akan hilang. Localhost, batik. Iya, waktu itu pernah dikasih tahu teman, katanya kalau di D itu kalau rusak itu tetap ada ya Pak? Aman, iya aman. Aman. Nah kalau saya juga naruhnya pasti di D saja. Jadi tapi instalannya kan di C. Nah, tapi Ya. kan file-filenya semua di D gitu, di file storage gitu kan. Coba enter. Oh iya Pak, benar bisa. Ya, seperti itu. Alhamdulillah. Ya, Ini Pak. udah jadi pakai portable ya lebih enak ya itu. Iya Pak. Jadi nggak perlu install. Jadi langsung ke D gitu. Berarti nanti kalau misalkan dia di SAMBP-nya itu habis dimatiin gitu harus diaktifin lagi Pak apa Ya C-nya di Pak? start tadi seperti tadi di start. Oh iya. Ya baik Pak. Cuman start gitu aja. Ya, Karena nggak bisa di setting default ya. ya. Jadi kalau tadi kita conteng tadi bisa di save ya kan. Itu begitu di start dia otomatis hidup aktif gitu, otomatis live gitu langsungan. Iya Pak. Jazakallahu khairan Pak. Iya. Siapa lagi yang ingin konsultasi? Ikhwan, mana Ikhwan nih? Halo? Tidak ada, Pak. Baik, kalau tidak ada kita coba akan bahas mengenai pembuatan tabel ya. Mungkin yang kemarin sudah banyak yang bisa, tapi kita coba akan ulang supaya yang lain juga paham dan mengerti gitu. Baik, akan saya share screen. Sudah kelihatan ya? Kelihatan Pak. Sudah. Baik. Kemarin kita sudah membuat ini ya, untuk menunya ini, kemudian menunya ini sudah saya perbaiki sedikit. Jadi di sini kan ada kontak-kontaknya itu kan kontak terus ini agak ada seperti spon gitu kan ya, yang dari kayak semacam mirip 3 dimensi gitu lah. Iya Pak, kayak 3 dimensi tulisannya Pak. Nah ini sebenarnya kita cuman kita modifnya di CSS-nya seperti itu, seperti ini nih. Saya belum pindahkan ke CSS, jadi masih di kepalanya HTML gitu, kepalanya indeks. Jadi untuk kita membuat panjang tadi ini seperti ini, teks shadownya kita panjangin koma seperti ini, sampai panjang banget, sampai segitu, pakai RGBA segala macam. Jadi benar-benar jadi kayak spon gitu lah modelnya, kayak 3 dimensi gitu.
Terus kemudian Tapi di mata enggak nyaman, Pak. Agak sakit. kenapa? Di mata emang Dilihat sakit. di mata. Iya, dilihat di mata agak sakit emang. Kalau dibentuk-bentuk ini agak sakit. Ya itu untuk kesenian aja. Kalau ini untuk kesenian. Tapi kalau nanti kita buat program yang apa ya, user friendly itu ya wajar aja yang biasa gitu. Teksnya yang biasa aja. Nggak usah dibentuk-bentuk. Nah, kemarin kita sudah masuk ke tabel ya. Ini tabelnya kemarin yang saya buat seperti ini. Bagaimana cara membuatnya tabel ini? Akan kita bahas satu-satu. Kita ini aja ya, membuat dari awal aja ya. Kita buat dari awal. Jadi kalau kita buat tabel ya, ini kalau ini kan bahasa Indonesia, nah ini tabel ini bahasa Inggrisnya. Kalau file ini nggak masalah. Tapi kalau pas di sininya ini kita harus sesuaiin gitu ya. Ini saya langsung aja copy saja ya, biasa kita deskripsikan bahwasanya setiap ini diawali dengan doc tipe. Jadi dokumen tipe yang di sini semuanya menggunakan HTML. Kemudian langsung kita copy saja di sini HTML. Seperti itu. Ini kita copy juga biar cepat. Ini enggak langsung di sini aja. Begitu, kemudian kita style. Style kalau langsung di kepalanya ya begini. Kita langsung terjemahkan di sini. Kita langsung atur di sini. Nah, ini bodinya, kita bodinya dengan apa? Dengan margin left-nya itu 10%. Kemudian width-nya itu lebarnya adalah 80%. Jadi kenapa lebarnya 80%? Karena di sini 10 pasti kanannya 10, jadi pas di tengah-tengah gitu. Tujuan kita seperti itu. Itu untuk body. Jadi body HTML, body yang kita akan tuliskan nanti di semua body HTML di sini itu menggunakan bodinya seperti ini. Marginnya adalah 10%. Kemudian setelah itu kita atur tabelnya, karena di sini kita akan membuat tabel. Kita atur tabelnya. CSS yang sini CSS tabelnya. Nah, ini kalau backgroundnya seperti ini backgroundnya warnanya nanti ini warnanya agak hitam. Warnanya hitam seperti ini. Kita mau rubah juga nggak apa-apa. Kita rubah misalnya ini ini biru kalau salah. Ini warna background tabelnya. Kemudian image PNG ini nanti akan kayak gini, garis-garis gini. Garis-garis ini. Jadi warnanya ini, kemudian di sini ada kayak gradient gitu kan dari gambar. Yang gambar ini bentuknya itu agak transparan gitu ya. Kemudian kita fontnya menggunakan Calibri, size fontnya 100%, colornya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu agak-agak biru, agak-agak hitam gitu ya. Weight-nya itu maksudnya bold-nya itu 600 gitu seperti itu. Itu dari tabel ya keseluruhan. Kemudian kita mengatur ke tabel head. Jadi untuk header-nya, untuk tabel header-nya, yaitu kita membuat background-nya linear gradient itu warnanya hitam ya kan, seperti ini, hitam. Nah kita nggak mau, kalau nggak mau gradient juga boleh. Misalkan langsung aja
Warnanya misal abu-abu gitu ya. Abu-abu itu sekitar A. Nah, 3 kali. Colornya kalau ini kalau white nanti agak nggak begitu kelihatan. Kita langsung 0 aja. 0 itu warna hitam pekat. Kemudian untuk datanya backgroundnya white. Jadi kita atur CSS-nya kita atur CSS-nya di sini. Kemudian kita save. Nah, coba kita load di sini tabel.php. Belum kelihatan ya, karena kita belum menerjemahkan apa-apa di bawahnya. Nah, kita sudah sampai ke stylenya sudah selesai, kemudian kita akhiri kita akan buatkan body. Nah, head-nya kita usir ke bawah. Seperti itu. Kemudian kita ketikkan tabel. Apaan? Kita ketikkan tabel di sini. Seperti itu. Di sini tabelnya ini adalah width-nya atau lebarnya 100%. Kemudian bordernya 1, mungkin 1 px, 1 pixel gitu. Kemudian cell padding, yaitu yang cell padding itu cell padding itu ininya nih. Ini 2. Jadi ininya tengah-tengahnya ini 2 nanti. Kalau nggak kita kasih, nanti kalau tidak kita kasih cell padding, maka nggak akan lebar seperti ini. Gitu. Jadi kita terjemahkan cell paddingnya 2. 1 juga boleh, nanti coba kalau 1 seperti apa. Kemudian setelah kita atur body tabelnya, kemudian kita masukin TR. TR pertama adalah TR dari head-nya ini. TR itu artinya tabel row. Jadi setiap diawali TR, nanti di bawahnya ini otomatis akan turun gitu. Jadi TR yang diambil TR ini otomatis akan di bawahnya seperti itu. Kita coba praktekkan. Kita masukin TR dulu aja. Gitu. Nah, kemudian kita atur head-nya. Atau kita coba kita save di sini apakah sudah terjadi perubahan dengan tabel kita. Maaf. Ya, baru bodinya ya. Baru bodinya dengan tebal. Tadi bordernya adalah 1, kemudian tabel cell paddingnya juga 1. Nah, kita mulai menggarap untuk tabel head-nya. Kita copy saja ya. Biar cepat. Kita copy, kita pastekan di sini. Kemudian kita simpan lagi. Kita lihat perubahannya. Ya, sudah nampak bukan? Teman-teman sudah nampak? Nampak, Pak. Ya, ini paddingnya ya, paddingnya di sini nih. Tengah-tengah ini paddingnya. Nah, coba kalau kita rubah bordernya misalnya. Bordernya ini kita kasih 0. 0 berarti ada nggak kalau 0? Nah, nggak ada. Yang ada cuman cell padding ya. Yang ada cell paddingnya. Bordernya nggak ada. Coba kalau kita ganti, bordernya ada tapi cell paddingnya nggak ada. Kita save lagi.
Nah, paddingnya ada. Tapi bordernya nggak ada, nggak kelihatan. Sel paddingnya ada. Nah, kemudian kita coba apa namanya, atur. Ini kan tingginya nggak diatur ya, tinggi tabelnya nggak diatur. Coba kita atur. Mengaturnya adalah dari sini nih, dari height di setiap row-nya. Row-nya bisa kita atur masing-masing ya, height-nya. Ini nggak usah terjemahkan pakai px atau pakai pixel, cukup aja mungkin 10 gitu. Kalau 10 seberapa? Coba kita tes. Maksudnya mungkin 10 pixel. Nah, 10 default nggak ada perubahan sama sekali karena terlalu tipis. Coba kalau kita jadikan 20 gitu. Nah, sudah ada pergerakan ya ke bawah ya. Jadi teman-teman bisa atur di sininya, di height-nya ini. Kalau mau 30 ya ntar agak ke bawah lagi. Jadi lebar dari sel row-nya ini akan berubah ke bawah. Nah, seperti itu. Ini cara mengatur tinggi atau height dari row tabel. Kalau di sini nggak kita buat background, misalkan ini backgroundnya kita matikan. Misalkan kita matikan itu. Nah, maka akan putih doang. Jadi background yang garis-garis tadi itu dari ininya, dari warna dasar dari tabel tersebut seperti itu. Nah, terus kita akan tambahkan setelah setelah tabel head-nya, tabel kepalanya, tabel header-nya, kita akan coba masukkan TR lagi. TR tadi apa, teman-teman? TR tadi apa? Halo? Tabel row. Tabel row ya. Jangan sampai lupa. Nah, sebelum kita masukin tabel row ya. Di sini tadi kan kita terjemahkan row span 2, call span 3, row span 2. Maksudnya apa? Jadi begini. Tadi kan row span 2. Nah, nanti setelah ini di bawah ini ada TR, nanti baru kelihatan. Kalau di sini karena baru satu ini akan belum kelihatan. Tapi begitu kita tambahkan satu lagi di tabel di bawahnya sini, nanti akan kelihatan. Yang dimaksud row span 2, call span 3 itu yang mana gitu. Coba kita simpan. Di sini kan ada 3 ya. 1, 2, 1, 2, 3. Kemudian di sini ada 1, 2, 3. Nah, di sini karena di sini nomor itu sebagai header sendirian. Kemudian row span ini yang keterangan ini juga sebagai header sendirian. Nah, ini nanti dari 3 ini akan menjadi 6. Akan menjadi 6 kolom. Kalau di sini sekarang masih ada 3 kolom ya, 1, 2, 3. Karena di peserta ini nanti akan dipecah menjadi berapa kolom, teman? 3. 3 kolom. 3, Pak. Nah, ini coba kita simpan. Jadi call span itu adalah untuk memecah ya. Kalau istilah kata itu apa ya, di Excel itu apa? Merger cell ya. Seperti itu. Jadi yang di call span ini nanti peserta ini akan menjadi satu walaupun dia sebenarnya ada 3 kolom gitu. Di merger atau di merger ke kanan gitu ya. Sebanyak 3 kolom. Nah, 3 kolom itu apa? Yaitu name, nama, jenis kelamin seperti itu. Coba kita simpan. Apakah memang seperti itu? Nah, ternyata benar. Jadi tadi yang yang kita merger kan ini nih. Selnya kita lebarin, betul kan ya? Iya. Selnya kita lebarin ke sini. Jadi 3-3-nya ini seolah-olah ini adalah ini induknya, kemudian ini anak-anaknya. Induknya ini memiliki 3 anak. Anaknya berupa kolom. Sedangkan yang ini dia sendirian, nggak ada induk, nggak ada anak. Makanya dia mergernya ke bawah.
dia merge cell-nya ke bawah. Kalau ini merge cell-nya ke samping, makanya disebut calls. Call itu kolom, kalau row itu kalau apa? Row span berarti row. Baris gitu ya. Kenapa? Baris berarti gitu ya kalau row itu, Pak. Ya, kalau row span itu berarti baris, kalau call span itu berarti kolom. Itu aja. Row itu kan bahasa Indonesia kan baris ya. Iya, Pak. Makan baris. Nah, call itu ya kolom gitu. Nah, di sini TR-nya kan kita juga belum ini ya. Di sini masih agak aneh ya. Di sini lebar, di sini sempit gitu ya. Nah, coba kita normalkan biar mungkin nggak terlalu tinggi kali ini. Kita bikin 20 saja. Kita copy saja di sini. Dan kita pastikan di sini. Simpan lagi. Kemudian kita refresh. Nah, sudah agak sama ya. Sudah agak sama. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Belum, Pak. Insya Allah paham. Sudah paham berarti? Insya Allah, Pak. Insya Allah paham. Berarti kebalikannya ya Pak, kalau row span itu untuk menyatukan, kalau yang apa tadi call span itu untuk memecah gitu ya Pak? Sama-sama menyatukan. Oh, Kalau row itu menyatukan ke bawah, kalau calls itu menyatukan ke samping. oh iya ya. Nah, Oh iya. misalkan nih kita coba latihan lagi ya. Ini kan row-nya 2 ya, row span-nya Iya. 2, call Iya. span-nya 3. Nah, misalnya kita row span-nya 3 gitu ya, row span-nya 3. Misalnya 3 ya. Baik, ke bawahnya 3. Berarti ke Jadi bawahnya bawahnya 3 ya. Misalnya apa ya? Gimana ya? Jadi kalau row span 3 ini ya ini kita tambahin lagi row span lagi gitu. Iya. Barisnya berarti 3 ya Pak? Ya, barisnya 3. Oh iya Pak. Baris setnya 3 gitu. Coba bikin begini bisa nggak ya kalau begini? Jadi seolah-olah ini calls berarti kalau row span-nya 3 di sini call span 3 ini juga 3 nih. Berarti di sini maaf, di sini ada lagi berarti kalau call span-nya 3 gini. Ini kita hapus. Ini cuma cukup 1 karena di sini udah 3 ada diwakilin kan. Iya. Yang di sini nih yang baris tengah ini sudah diwakilin dari sini nih. Karena 1, 2, 3 gitu. Coba kita simpan. Nah, jadi ini kepecah 3 kan? Yang ini nih. Iya. 1, 2, 3. Nah, ini kepecah 3 juga 1, 2, 3 gitu. Ya, begitu caranya. Iya. Jadi kalau row itu ke bawah mau digandengin berapapun, kalau emang di sini misalnya di sini kalau biasanya kita yang kayak gini itu ada yang membuat tabel yang detailnya banyak banget. Jadi di atas mungkin tahun, kemudian di bawahnya bulan, di bawahnya lagi minggu, di bawahnya lagi hari. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita sudah mengolah data dengan data yang sangat besar, nanti dikelompokkan berdasarkan tahun, kemudian bulan, kemudian minggu, kemudian hari. Nah, kita perlu yang menurut span-nya itu bertingkat-tingkat seperti ini. Ini untuk merger atau untuk menyatukan ini row, kemudian yang ini adalah untuk menyatukan kolomnya. Gitu. Jika memang belum ada yang belum paham ya silakan bertanya ya. Ini bebas saja. Jadi itu untuk mengolah tabel. Ini sampai dengan head ya. Kita sudah ini head, kita akan tambahkan datanya. Ini tadi kan row-nya cukup 2 aja. Kita kembalikan ke 2. Kemudian kita tambahkan data. Misalkan yang data yang ini nomor 1 ini. Kita pastikan di sini.
simpan. Dan kita load. Nah, di sini kita bisa naikkan juga ya ininya apa TR hack-nya. Tabel row hack-nya kita atur dengan 20 pixel atau 20 ukuran dia. Nah, seperti ini. Ini untuk mengatur tabel datanya. Gitu. Itu namanya kalau diketengahin itu pakai center, Pak. Ya, itu kan masih di pinggir ya. Bustanul Arif sama Ikhwan, enggak namanya. Yang nama ini. Ya. Ya, diatur enggak usah pakai center seperti ini. Enggak usah dipakai align. Kalau yang ini kan kita align nih. Align center maksudnya lainnya dibikin center ke tengah. Bisa juga sih sebenarnya kalau emang enggak mau kita mau teratur, mau tertib ya. Mau tertib itu ya dikasih aja di sini. Gitu, lain tapi jangan center tapi left. Iya, line center itu. Lainnya left gitu, seperti ini. Ini akan tetap ke left gitu. Tuh, tetap nggak berubah. Tapi kalau coba kita geser menjadi right gitu kan. Kanan berarti. Kanan. Maka akan geser ke kanan. Biasanya kalau ke kanan itu apa? Yang biasanya ke kanan. Ini ke kanan ya? Iya. Apa ya? Kira-kira yang biasanya di kanan itu apa? Maksudnya, Pak? Tulisan Ya, Arab. file apa ya? Bukan masalah Arab. Ya, tulisan ini tulisan Latin. Tulisan ini. Yang di kanan biasanya apa? Nilai atau rupiah atau apa itu biasanya di kanan. Quantity itu biasanya di kanan. Iya. Nah, formatnya seperti itu. Jadi kalau penjualan kan kalau angka 1000 kan berarti 1000. Nah, kan dari desimalnya dari kiri kan, dari kiri ke kanan. Dari kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Betul. Jadi angka desimalnya pasti selalu di belakang gitu. Emang aturannya seperti itu ya. Itu aturan-aturannya. Kalau kita nggak terjemahkan seperti ini, cukup dengan nggak usah dikasih kita nggak usah atur lainnya juga nggak apa-apa, pasti dia akan mengarah ke left gitu. Nah, tapi ini kan mepet banget nih. Coba kita kasih jeda, kita kasih margin. Kita kasih aja di sini tambahin style. Margin. Margin apa? Halo? Margin. Heading? Enggak, ini loh. Ini kan mepet banget sama garis ini nih. Margin left kali Ustaz. Margin left. Margin left, betul, margin left. Margin left. Maksudnya margin itu jarak ya, jarak dari kiri. Sebanyak berapa? Oh, mau 2 pixel. Kita tutup. Ini CSS juga, tapi CSS di dalam TD. Di dalam apa, Pak? TD, tabel data. Oh, nah, tabel data, iya, Pak. Nah, kita coba ini ya, di sini. Yang akan berubah di sini nih. Ini tidak akan mepet banget lagi nanti. Belum mepet. Kenapa belum mepet? Apakah tadi belum kita save? Margin left. Sudah benar kan ya? Yang besar mungkin, Pak. Hah? Pixelnya. Oh ya, dibesarin ya. Coba di 20 pixel ya. Masih belum juga. Coba pakai padding, Pak. Kalau atas margin top, Pak, mau geser kemana, Pak? Mau geser ke kanan. Pakai padding bisa nggak sih, Pak? Enggak. Ini enggak padding bisa. Cuman padding itu nanti kalau ya padding left berarti ya. Enggak usah margin ya. Betul, pakai padding left ya. Iya, coba. Kalau margin kayaknya enggak pas teman. Kita padding. Padding left.
Kita coba. Nah, betul. Pakai padding. Tapi kelebaran paddingnya. 10 Pak, 10. 10 jangan kayak kelebaran juga kayaknya. 5 aja cukup lah. Nah, udah mulai paham ya? Padding ya. Nah, kalau padding ini, padding lab, itu yang di padding hanya ini aja, yang dikasih jarak. Padding itu adalah seputaran ini ya, seputaran kolom ini. Jadi bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke kiri gitu. Kalau kita nggak terjemahkan padding lab gitu kan, cuman kita ngomong padding gitu doang. Itu nanti menyeluruh dari empat sisi ya, dari 4 sisi semuanya akan kena. Coba kita simpan. Nah, atasnya ikut lebar, ininya ikut lebar, ke sana juga lebar. Jadi semuanya kena. Kalau kita terjemahkan, kita atur dengan padding aja, tanpa menyebutkan left atau right atau top atau bottom gitu ya. Itu semuanya akan kena. Atau kita dengan cara begini juga bisa. Misalnya nih, 5, terus 0, 5 lagi, 0 lagi. Nah ini yang akan berubah itu adalah dari sisi kiri, kemudian sisi kanan. Sedangkan atas sama bawahnya nggak berubah. Coba kita buktikan apakah benar. Nah, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi tentang padding? Paham ya semuanya ya? Insya Allah Pak. Allah, Pak. Nah, nanti gini, tabel ini kan kalau kita masih manual ya kita harus menulis satu-satu sampai ke bawah gitu. Berarti kalau banyak itunya capek dong ya Pak? Ya capek. Makanya diperlukan yang namanya apa? Database. Database. Gitu. Jadi kita nggak mungkin menulis skrip itu sebanyak ini. Nah, caranya bagaimana? Nah, nanti kita pelajari satu persatu, sedikit demi sedikit. Gitu. Harus Pak, sabar ya, Pak. kalau misalnya masukin Excel ke web itu bisa nggak sih Pak? Jadi biar ada rumus-rumusnya gitu ya, seperti Excel gitulah. Itu bisa nggak sih Pak? Excel ada rumus-rumusnya, maksudnya bagaimana? Ya maksudnya tabelnya itu berupa Excel yang fungsinya ya memang Excel gitu. Jadi kayak narik Excel ke web gitu. Bisa buat rumus atau minimal bisa untuk mengurutkan gitu Pak. Itu bisa nggak? Jadi kita bekerjanya pakai Excel tapi di dalam web gitu ya? Iya, betul. Ya paling kita linknya buka Excel. Nanti kita bikin linknya di Excel. Coba kita ini ya. Coba kita buat Excel ya. Kita buat Excel. Misalnya yang ini sama kita copy aja ya. Kita copy aja. Ini misalnya. Atau semuanya deh nggak apa-apa. Ctrl C. Salin. Dan kita masukin di sini, kita paste di sini. Nggak mau. Tidak mau. Kenapa nggak mau ya? Ya udah kita buat aja. Sementara kita buat dulu. Misalnya nomor. Terus nama. Misalnya alamat. Ya cukup ini dulu aja. Screen-nya belum pindah Pak? Ya? Screen-nya belum pindah Pak? Masih. Oh, cuman buat Excel doang. Ini cuman buat Excel doang ini. Oh. Nomor, nama, alamat. Kita simpan.
Saya coba upload. Upload cPanel di sini. Upload. Tadi maunya langsung di link ya, Excel-nya ya. Namanya apa tadi? Tes 123 ya tadi ya. Tes 123.excel. Ada namanya. Nah, ketutupan sama yang namanya Zoom. Misalnya di sini kita langsung Excelin. Save. Kita ke indeks. Dari sini serta program. Nah, langsung download. Nggak bisa. Iya, nggak bisa ya. Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya, Pak? Nggak bisa. Kemarin Ana masukin link Google Drive di Hmm. yang kayak gitu juga nggak bisa, nggak load. Iya, karena Iya. gini, jadi mesti ada program pendukung di dalam apa? Di dalam website kita itu ada program pendukung untuk membuka Excel. Kalau di situ nggak kita installin Excel ya nggak akan kebuka. Mungkin di sini di cPanel saya ini nggak ada programnya, gitu. Tapi kalau ada programnya seperti Microsoft Excel atau apa gitu kan, itu bisa nanti. Ya seperti kita pakai apa Google Spreadsheet ya. Nah itu sudah ada programnya di dalam servernya Google ya. Dan servernya Google itu sudah ada aplikasi untuk membuka Microsoft Excel atau untuk membuka spreadsheet-nya Google gitu. Kalau Google Drive nggak bisa ya, Pak. Google Kemarin Drive pun, kan Ana kan save video di Google Drive. Dicoba panggil ke itu, ke pakai link eksternal, tapi yang dimasukin iframe itu, kalau di file yang induk yang nggak masuk ke iframe bisa dia diklik, tapi ketika dia masuk ke indeks yang di frame itu diklik dia forbidden, nggak bisa. ya karena mungkin nggak ada programnya. Kalau ada programnya sih bisa insya Allah. Program aplikasinya untuk apa? Untuk ngeload Excel-nya itu loh. Iya, iya. Jadinya kalau kita masukkan filenya itu di situ, terus kemudian kita klik linknya, otomatis dia akan seperti ngedownload gitu. Seperti ngedownload file kita. Tapi kalau kayak PDF itu nanti bisa dibuka di situ. Iya. Bisa dengan cara dibuka gitu. Dibuka bisa nanti kalau PDF itu. Atau JPG juga bisa dibuka. Kalau dengan sistem view, bukan indeks. Oh iya, tadi juga Excel-nya juga di frame itu ya, Pak? Iya. Iya, betul. So, kita mau ini lagi ya, mau modif tabel Excel ini. Tabel ini. Kita akan masukkan, misalnya kita memasukkan gambar gitu ya. Kita modif lagi. Yang ini sudah paham yang ini ya? Insya Allah. Ya, oke. Kalau sudah paham, saya coba ini. Ganti dengan yang lain. Yang di murojaah. Ini nomor, kemudian di sini ada apa ya? Deskripsi gitu ya, deskripsi. Apa gambar aja. Namanya masjid aja deh, masjid. Masjid. Kemudian
nggak usah pakai 2, pakai ini biasa aja, nggak usah Rospen. Rospen sudah paham, jadi kita cukup 1 aja. Kemudian keterangan. Ini kita bisa ini ya, kita bisa atur juga ya. Misalnya nih, nomor ini weight-nya sama dengan misalnya cukup 5% gitu. 5%. Kemudian kita copy saja di sini. Gambar masjid ini misalnya berapa ya? 5. Misalnya gambar kita 40% gitu. 40% berarti kan 45 ya. 45 tambah 45 90. Atau di sini 50% ya, 50%. 50%, kemudian yang di sini keterangannya ini misalnya 45. Benar ya? Jadi 55 tambah 45 100 ya. Totalnya ya. Betul, Pak. Oke. Coba kita load lagi. Ya, seperti ini. Kita akan coba membuat gambar. Kita tinggiin dikit ininya biar kelihatan jelas. Misalnya 30. Kemudian kita copy sini aja, copy. Mas pasti di sini. Nah, sini yang nomor ini kita kasih angka 1. Kemudian yang di sini karena kita ingin menaruh gambar di sini. Apa kalau tagnya gambar, teman-teman? Masih ingat? IMG. IMG ya, IMG. Kemudian apa? Search. SCR. SRC. Nah, sama dengan Link. Nah, Iya. baru kita tutup. Karena di sini nggak ada pasangan, IMG SRC nggak ada pasangan, ya udah kita spasi aja begini, kemudian kita begini. Nah ini apa namanya? Ini belum kita kopikan kemana ini arahnya, gitu kan? Kita coba cari tahu di manakah gambar masjid gitu misalnya. Nah berarti kan ada di image ya, adanya di image. Nah kita dari sini kita rename aja biar nggak terlalu rename buat ngopi maksudnya. Buat ini kita copy aja foldernya. Di sini kita terjemahkan, kita atur jadi begini. Seperti kemarin, 1 aja cukup. Kemudian kita paste di sini image, kemudian ini. Terus apa lagi? Nama file. Nama filenya betul. Kita buka misalnya Masjidil Haram. Masjidil Haram, nah ini. Rename. Kita copy aja. Ctrl C. Kemudian kita pastikan di sini. Ctrl V. Nah, kemudian setelah ini kita coba simpan apakah ada perubahan. Kita refresh. Nah, sudah ada perubahan. Nah, kira-kira kalau ini kegedean nggak kawan-kawan? Kegedean, Pak. Kegedean. Nah, ini memenuhi seperti apa yang kita atur di sini. Sini kan yang kita atur berapa? 50%. Ya udah gambarnya 50%. Tanpa ada jeda, tanpa ada ini, apa namanya? Jaraknya berapa. Nah, kalau kita kasih padding juga bisa. Misalnya nih, gambarnya tetap ya, kita atur pakai style ya, misalnya. Style. Style di sini sama dengan sini. Nah, itu kan salah ini ya. Kalau salah, berarti ini di sini salah. Karena kalau sudah ada style di situ, ini sama dengan berubah menjadi titik 2, kemudian unsur ininya itu di antara style ya. Unsur apa namanya? Petiknya ini di antara style. Kemudian kita di sini kasih padding. Nah, di sini kan 50% nih. Karena kita mau kasih padding, misalnya di sini cuma 48.
48%. Berarti paddingnya di sini adalah berapa persen? 2. 2%. Betul. Jadi sini berlaku rumus matematika ya. Matematikanya harus kepakai juga. Nah, coba kita refresh. Nah, sudah ada ya. Tapi di sini terlalu nonjol ke sana gitu kan. Nah, berarti kita nggak usah padding yang di sini apa? Paddingnya nggak usah pakai persen ya. Kemudian ininya kita kasih center ya. Jadi mesti dikurangin. Nggak usah dikasih padding aja, coba kita coba nggak usah kasih padding 48% aja. Apakah ada perubahan? Tetap cuman mengecil aja di sininya. Berarti caranya bagaimana ya? Tetap pakai padding. Maaf yang tadi. Tetap pakai Paddingnya padding. Paddingnya ini pakai pixel. ya pakai pixel boleh, pakai persen juga boleh. Coba pakai pixel aja ya. Paddingnya misalnya berapa? 5. 50 ya, 50 pixel gitu ya. Misalnya seperti ini. Coba kita cek. Nah, udah kelihatan di tengah. Seperti itu ya ngaturnya, teman-teman. Nah, kalau ininya mau kita kecilin juga boleh, kita kecilin. Karena di sini apa? Jadi kehabisan tempat yang keterangannya ini. Jika kita nanti keterangannya akan pakai tag yang banyak gitu. Di sini coba tetap 48. Paddingnya kita kecilin, misalnya 10. Gambarnya mungkin jangan 48%, bukan cuma 20% gitu ya. Nah, seperti itu. Keterangannya agak lumayan pendek gitu kan. Kemudian kita kasih keterangan. Misalnya apa keterangannya maunya? Masjidil Haram itu ya. Ya, Pak. Nah, karena ini kita mau banyak ya, kita turunin aja sini. Kita turunin aja dan di sini tengahnya. Itu sebenarnya untuk mempermudah aja ya. Keterangannya ini mau misalnya nih kita pakainya H berapa? H2 ya, misalnya H2. Masjidil Haram. Seperti itu. Coba kita tes lagi. Nah, Masjidil Haram. Kemudian kita mau tambahin lagi, misalnya di sini setelah ini kita mau pakaiin UL gitu kan, UL lagi. Kemudian di sini kita kasih li. Misalnya apa? Masjidil Haram di mana? Terletak misalnya. Terletak di mana, teman-teman? Di Mekah. Di Makkah, misalnya seperti itu. Nah, seperti ini. Di Mekah, Masjidil Haram terletak di Mekah. Kita tambahin lagi, misalnya terletak di Mekah, kemudian tempat umat Muslim melaksanakan ibadah haji dan umroh. Simpan lagi. Nah, ke bawah sih. Tapi jelek. Nah, kalau ingin bagus gimana ya? Kita atur. Kemarin kita kan sudah belajar apa lagi kemarin? Teman-teman? Paragraf, Pak. Paragraf. Betul.
Kita kasih P di sini. Kita kopikan aja ke tengahnya. Potong. Pasti di sini. Di sini sama, kita kasih P. Dipotong. Nah, tempel. Simpan lagi. Coba kita refresh. Tetap masih ini. Apanya yang salah nih ya? Ayo. Kasih style, Pak. Perlu di style, betul. Stylenya boleh di UL. Coba kita stylenya di UL ya, biar semuanya kena ya. Berarti atau di sini nggak usah di UL, di TH-nya sini. TH-nya sini berarti Teks lain. apa di P-nya ya? P kemarin kalau mau ini apa mau rata itu gimana? Kemarin sih di PE-nya, Pak. Ya apa? Teks lain, style, Lain kan. Apa? style dulu, Lain. teks lain. Atau kalau nggak di sini jangan P, jangan di sini, kalau di sini kebanyakan nanti. Iya, Kita nanti banyak ya. Ini aja ya. Biar semuanya kena ya. Betul nggak? Betul Betul, nggak? Pak. Sini aja. Apa kemarin? Teks lain. Teks Lain. lain Justify. justify. Oke. Justify center. Justi. Gimana tulisannya? Justi. Justify. Justi. FY. Nah, Ini itu ya. kita coba. Nah, betul. Seperti itu ya kawan-kawan ya. Sudah lurus kan ya? Ya, Pak. Ya, seperti itu. Terus kalau kita masih dalamnya kita bentuk nih. Kok kayaknya kayak terlalu ke tengah ya. Coba kita pinggirin. Kalau minggir ini pakai apa? Kalau apa, Pak? Lain kan. Kalau biar segaris sama ininya nih. Teks apa? Teks lab. Nah. Coba di teks lain ya. Di H-nya ya. Berarti ya. Iya. Di H2-nya di teks lain juga ya. Iya, Pak. Iya, coba. H2. Maaf, salah. Kita copy saja. Ya, nggak usah. Simpan. Terlalu ke pinggir. Tambahin Kemarin padding cara ini ya, Pak. nambahin ini gimana caranya? Justify Tambahin center kali, Pak. Justify Justify center. Biar di tengah-tengah apa gimana? Alignment center dong. Justify kan Kanan kiri. kanan kiri. Oh Oke. iya. Ya cuman gitu paling like Dikasih padding kali, Kak. Pak. enggak, kita coba left aja coba. Kalau left gimana? Oleh. Ke kiri berarti. Line left. Mau enggak? Lalu ke kiri. Berarti kita kasih margin ya. Iya kali ukurannya, Pak. Kita kasih padding aja ya. Padding ya, Pak. Maaf, di bawahnya berarti ya. Padding apa tadi? Padding left. Padding left. Misalnya berapa? 10 coba. 10 pixel. 10 10 pixel. px. Nah, Kurang 20 pixel coba. Kurang 20 20. pixel ya, 30 pixel coba. Kita kira-kira aja ya. Iya, Pak. Nggak ada angka baku yang jelas kita tuh ngikutin tapi kebanyakan. center itu 15. 20 kayaknya, Pak. 25. 15, Pak.
Kalau 15 masih terlalu kepinggiran. Git lagi itu. Nah, udah 11:25. Nah, gitu. Oh iya udah. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kita otak-atik skripnya ya menurut ini kita yang paling baik bagaimana. Seperti itu. Ini kita bisa pakai P, bisa pakai ya UL-nya seperti ini. Nah, kalau untuk memberikan keterangan di sini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Itu Pak yang dari Bapak itu kalau misalkan dihapus kenapa nggak bisa ya Pak? Maksudnya biar nggak berat Pak di HP saya jadi nggak double. Yang apanya? Yang MPP yang dari Bapak. Sampai P. Ah, Coba di kontrol panelnya bisa nggak? Dia nginstal nggak sih? Nggak nginstal kan dia? nggak bisa sih kalau kita masukin file gitu nggak bisa. Berarti nggak apa-apa Pak. Enggak, kemarin install yang dari saya itu sampai dari saya itu diinstal apa enggak? Apa cuman copy doang? Kopi doang kali. Jadi dia langsung nyimpan sendiri ke ini ke apa namanya? Kan saya buka tuh, saya apa namanya buka, Extract. terus udah langsung ke C. Udah habis itu saya diamin aja. Terus tapi nggak muncul kayak yang ininya kayak apa C itu nggak muncul waktu awal-awal itu. Ya karena sebenarnya dia di ekstraknya ke D mungkin kemarin. Jadi kalau yang dari saya itu portable ya, portable itu dalam artian dia itu nggak usah install. Jadi kalau diinstal itu biasanya kalau kita install itu masuknya ke C program file di situ. Iya. Nah, cara ngilanginnya yaitu dari kontrol panel, kemudian program and feature ya, program and feature apa program and feature itu kita lihat di situ ada sampai P apa enggak. Nah, dari situ baru kita uninstall di situ. Oh iya Pak, baik. Kalau yang dari saya itu nggak perlu uninstall sampai ke kontrol panel, jadi cukup dari D nyimpennya di mana, misalnya nyimpennya di D, ya udah kita hapus saja satu folder itu, satu folder sampai P itu kita hapus semua. Nah itu nanti akan ini semua, jadi akan hilang semua, gitu. Karena portable bentuknya. Jadi portable itu sudah dibentukin dari jadi file yang sebenarnya tadinya diinstal nih, setelah diinstal kemudian di copy semuanya itu satu-satu berarti copy semuanya dijadikan satu exe gitu. Kemarin tuh sempat mau dihapus tulisannya itu Pak apa namanya tidak mendapatkan izin atau apa gitu. Jadi nggak bisa, nggak ada tulisannya hapus juga ketika klik kanan itu. Oh gitu. Itu maksudnya klik kanan untuk menghapusnya apa untuk running? Yang di SMPP-nya Pak. Iya, maksudnya mau running apa mau dihapus? Mau dihapus. Jadi ketika pas dihapus itu nggak ada apa tulisannya begini. Jadi Anda tidak mendapatkan izin atau apa gitu. Nah, mungkin pada saat itu lagi dibuka. Kan Bapak kirim terus saya buka tuh nggak disimpan dulu. Saya buka. Terus waktu itu lupa install apa enggak gitu. Terus langsung masuk ke C gitu, Pak. Yang C-nya itu berarti si instalan. Kalau di C sampai P itu dia biasanya instalan. Tapi kalau yang portable itu nggak masuk ke C, nggak masuk ke sampai P yang instalan itu seperti itu. Ya, Pak. Apa lagi? Pak, apa bedanya sih PX sama persen, Pak? Kalau gini, kalau pixel itu kan itu untuk laptop ya. Untuk laptop aja yang ininya apa size layarnya itu gede. Nah, kalau kita pakainya VH gitu kan, VH atau persen itu akan ngikutin layar nanti. Akan ngikutin layar. Jadi misalkan ikutin layar ya. Iya, misalkan 100%. Nah, ini nih. Ini sebenarnya kita bisa simulasi dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan apa laptop atau apa gitu ya. Misalnya nih, ini kan kita tadi tab 80. Tablet ini ukurannya ada yang pixel, ada yang persen gitu ya. Nah, coba kalau kita cek dengan menggunakan
layarnya misalnya HP. Dengan cara kita klik kanan di sini, inspeksi ya. Klik kanan di tempat ini, tempat apa HTML, apa tempat browsernya ini, di Iya. kanan di sini aja, inspeksi. Kemudian akan muncul ini. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah ini kalau ini 100% dengan menggunakan layar dari komputer. Ini Nah, berarti kalau kita memenuhi layar ya, simulasi- Pak? Ini komputer layar nih, layar komputer. Nah, kalau kita simulasikan dengan menggunakan layar HP, kita klik sini nih. Kelihatan nggak ini? Oh Halo? iya, kelihatan. Kelihatan. Ini kita Yang klik. pinggir elemen kan? Nah, kita klik dengan menggunakan ini layar HP. Layar HP 100%. Sini. Oh iya. Berarti ada ke bawahnya ya? Iya, akan muncul sebesar layar. Mm-mm. Karena di sini pakai pixel, jadi ada yang pakai pixel nih. Ya, misalnya padding left-nya ini pakai pixel nih di H-nya. Iya. Nah, makanya tidak ngikutin layar jadinya. Gitu. Mm-mm. Terus gambarnya pun pakainya apakah menggunakan pixel? Ada nggak yang menggunakan pixel? Berarti kalau ngikutin layar itu pakai apa, Pak? Persen? Persen, pakai persen. Oh, Ini misalnya paddingnya 25 pakai kalau ini pakai VH aja, misalnya VH gitu ya. kalau pH itu apa, Pak? Ya ngikutin persen. Oh, sama kayak persen. V itu untuk vertikal, H itu horizontal gitu. Oh, Jadi ngikutin ininya apa? Terserah dia, baginya otomatis gitu loh. mm-mm. Vertikal horizontalnya udah diatur sama dia gitu. Persen atau VH, VH. Nah, otomatis dia akan ngikutin gitu. Iya, Pak. Siapa? Ini untuk mengukur apa layar kita. Apakah website kita sesuai layar, misalnya yang website kita yang kemarin kita setting dengan pixel, ini pasti nggak akan, gambarnya pasti karena gambarnya pakai pixel, otomatis dia akan jelek. Iya, kalau di HP nggak beraturan ya, Pak? Nggak beraturan kan, karena ini kita setting menggunakan pixel. Kita setting menggunakan pixel dan kemudian gambarnya banyak kan menggunakan pixel juga kan. Mm-mm. Nah, nanti kalau kita sudah mendesain dengan menggunakan supaya bisa enak dibaca di HP, nah kita bisa menggunakan namanya bootstrap ya. Bootstrap, oh iya, Pak. Nah, di situ bootstrap itu biasanya ada call. Nah, untuk membuat kolomnya itu bisa sama, itu call 1, call 2, call 3, nah call 4. Call 1 itu berapa? 100%, call 2 itu berapa? 50% gitu kan, dibagi layanan itu. Misalnya call 2 nih. Call 2 itu berarti ini, jadi layar ini dibagi 2, 50-50. Nah, kalau call 4, 25-25. 25-25 2 kali 4 gitu kalau call 4. Kalau call 3, berarti ya 33,33% 33,333% kali 3 gitu, sampai 100%. Kalau bootstrap tinggal copy paste aja ya, Pak? Kalau bootstrap nanti kita tumpangkan di sini. Jadi semua ininya, kemarin kan kita sudah mencoba seperti ini, kita tumpangkan rank, ada link rel icon, nah seperti ini. Iya. Nanti harapnya kemana? Ke bootstrap atau kemana gitu. Seperti itu. Terus sintak PHP sama HTML itu beda ya, Pak? Beda pasti. Tapi kita nanti mempelajari itu nggak, Pak, sintak PHP? Ya, ini setelah ini HTML ini kan ini sampai tabel, ini kita selesai nih. Habis ini kita pasti PHP. Karena kalau kita cuma HTML doang, database kita nggak akan bisa kebaca. Oh, kalau HTML itu database-nya nggak kebaca, Pak? Nah, kan paling kalau yang sintaknya HTML doang ya seperti ini. Nanti kita bikin tabel masa satu-satu ke bawah gitu. Capek ya, Pak? Capek. Iya, Pak. Jadi nanti kita akan perlukan di sini, misalnya nih TR nih ya. Yang TR pertama kan heading. Kalau kita sudah belajar PHP nih. Nah, nanti di sini kita ngeload datanya, bukan TR-nya, bukan TH, ini TD ya. TD-nya ini kita mesti pakai
Di sini dia ada PHP ini. PHP. Modelnya seperti ini. Nah, jadi kalau PHP itu dibuka dengan PHP begini, kemudian ditutup dengan tanda-tanya lebih apa nih ya? Namanya lebih besar ya. Nah, tengah-tengah ini kita apa namanya? Kita terjemahkan dengan menggunakan bahasa, misalnya for. Bentar, saya agak lupa ya. Untuk for itu apa ya? Bentar. Misalnya kita cari for untuk PHP. Nah, untuk memperluas cakrawala dan khasanah ilmu kita ya, kita di ini banyak penulisannya bagaimana gitu. Iya, Pak. Nah, ini kan for startnya apa, kondisinya bagaimana, begitu. Caranya seperti ini. Nah, misalnya ini kita copy aja nih. Kita taruhkan di sini. Ini maksudnya gini, for i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan, misalnya nggak usah banyak-banyak deh, 5 aja deh. 5 aja. Maka gimana? Di antara TR. Ulang 5 kali. Ah, betul. 100. Coba kita iniin. Ini kita PHP lagi. PHP. Kemudian apa yang kita perlukan? Jadi semua ya pemrograman web ini selalu dibuka. Nah, kalau PHP dibuka dengan kurung begini, kurung kurawal. Kemudian tutupnya pakai apa lagi? Tanda itu tanya sama itu. Enggak, penutupnya ini kurung kurawal ini. Ini kan dibuka nih. Dibuka Iya. nih. Dibuka untuk melooping ini nih, untuk mengulang TR sampai TR ini. Itu berapa kali? 5 kali kan? 5 kali. Nah, ini dibuka pakai ini, berarti nutupnya pakai apa? Pakai kurung kurawal. Nah, menutupnya di setelah loopingan ini, setelah TR ini. Jadi kita tutupnya di sini. Tutup dengan kurung kurawal, kemudian PHP yang di sini kita tutup juga nih. Tutup dengan tanda tanya gini. Coba kita simpan. Apakah benar dia mengulang sebanyak 5 kali? Kita back. Kemudian kita refresh. Oh, maaf, ini kita masih pakai inspeksi ya, kita tutup aja nih. Ternyata nggak terulang juga. Nggak terulang 5 kali. Yang salah di mana ini? Kira-kira di mana, teman-teman? Belum tahu, Pak. For i sama dengan i plus plus. Kalau bentuknya dari sini benar ya. Di sini coba kita cek. Oh, i-nya itu harus kita terjemahkan juga. Berarti di sini ejo. Nah, berarti kita di sini ejo i. Bentar.
echo I. Di sini kita echo I. Tapi HP lagi di sini. Kalau tadi agak mundurin aja. Dari sini. PHP. Echo $I. Kemudian kita tutup di sini. Gitu. Kalau kita simpan, apakah berhasil juga? Ternyata nggak berhasil. Jadi nanti ini pakai apa? Pakai database saja. Kalau kita coba mengulang ya, misalkan nggak pakai TR nih, misalnya pakai seperti contoh latihan ini, coba kita pakai latihan ini aja. Ini langsung nggak usah pakai ini, langsung PHP aja. Echo. Jadi kita nggak usah tutup. Ini juga nggak usah dibuka. Pengenalan PHP sedikit. Echo. Ini I. Kemudian ini. Kemudian echo BR. Echo BR. Maksudnya echo BR apa, teman-teman? Tahu nggak echo BR apa? Teman-teman masih ngikutin? Paragraf apa namanya? Ke bawah itu bukan, Pak? Ya, baris ke bawah. Coba kita save, kita simpan, kita coba. Nah, tapi salah. Kita cek yang salahnya di mana nih? Tapi salah. Ini PHP ini ke sini. Coba BR. PHP. Oh, ternyata ininya salah, teman-teman. PHP-nya kurang tanda tanya. Harusnya tadi yang pertama tadi benar. Ini kurang. Ya. Itu harus ketelitian yang tinggi ya, benar ya. Jadi kita kurang sedikit pun membuat salah. Nggak kebaca ya, Pak? Nggak kebaca. Di sini. Padahal cuma tanda tanya doang ya, Pak. Iya. Salah titik aja jadi kebaca. Itulah harus yang namanya pemrograman. Nah itu. Wah, terulang, Pak. Sudah terulang selama berapa kali? 5 kali kan? Kalau nomornya kita iniin, nanti nomornya ini ikut. Coba nomornya itu kita rubah menjadi I. Nomor. Nah, ini caranya gimana nomornya bisa I? Gimana? PHP. Berarti echo. PHP untuk apa ya? Untuk menampilkan itu dengan cara cuman ngomong echo. Echo. Itu rumus dari sananya ya, Pak? Dari sananya. Bukan dari saya. Maksudnya echo mungkin echo kali ya. Bacanya echo kali, Pak. Ya, saya lebih ke ini aja. Lebih ke apa ya? Lebih ke biar nggak salah nulis ya, Pak. Iya. Biar nggak salah nulis echo pakai C. Echo. Pak, sebenarnya HTML sama CSS itu bisa ditulis dalam satu script ya, Pak? HTML sama CSS. Bisa. Iya, maksudnya nggak harus beda terpisah gitu kan? Iya. Maksudnya dalam satu itu kertas, Satu halaman. satu file.
Ya, satu Ini file. satu halaman. Ini satu file nih. Itu Dua satu halaman. file. Anak pikir tadinya kan yang waktu awal-awal itu CSS itu sama HTML itu terpisah gitu. Pas ke sini bisa kok ternyata gitu kan satu file. Satu file bisa, di sini juga punya tabel di style sendiri juga bisa. Sebenarnya ini tuh nanti kan kalau kita filenya itu kita kalau di sini semua itu kita scrollnya terlalu banyak. Makanya CSS sebenarnya CSS disimpan dengan nama file apa, misalkan menu.css atau style.css atau apa. Bootstrap juga gitu, bootstrap.css gitu. Nah, itu sebenarnya untuk apa ya? Untuk mempersingkat dan memperingan. Kalau udah fix baru dipindahin beda file ya, Pak, bisa. Betul. Kalau ini kan Masih kayak kemarin dirubah-rubah. saya bilang kan, ini masih dirubah-rubah enggak? Nah, kalau sudah enggak dirubah-rubah ya kita jadikan satu file namanya menu.css. Nanti kita masukkan ke rel sini, rel apa? Link rel ya. Link rel di sini. Itu kalau sudah penuh, Pak. Kalau sudah fix, maksudnya bukan sudah penuh. Ini Sudah jadi itu web. Oh, kalau sudah jadi. Sudah kita nggak rubah-rubah lagi. Ini kan Ya. masih kita rubah-rubah, kemarin kan masih kita sempurnakan gitu kan. Iya. Ya, tampilannya pas gitu. Nah, kalau sudah fix ya udah kita masukkan, terus kemudian ini bisa kita hapus. Ada batasannya nggak sih Pak kalau script kalau udah penuh gitu? Kan ganti apa namanya nomornya itu biar berubah ya. Tadi kan nomornya satu semua ya. Iya. Satu semua ke bawah. Nah, ini kita biar bisa berubah 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Caranya itu tadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi PHP ini baru ini ya, baru variabelnya tuh dari PHP tok. Nah, nanti kita bisa ngebaca dari database gitu. Tadi ngerubahnya di mana, Pak, yang itu jadi 1, 2, 3 itu? Ini. Oh, S itu dolar satunya ya, Pak? Iya, kan ini kan I apa dolar I. Ini namanya I apa dolar begini. Ini dolar itu adalah variabel di dalam PHP. Nah, ada macam-macam ya. Kalau di dalam pemrograman, bahasa pemrograman itu, misalkan keluarganya Visual Basic. Keluarganya Visual Basic itu yang punyanya Microsoft ya. Visual Basic atau Visual C atau apa itu. Kalau kita belajar pemrograman. Itu kalau dia membuat variabel itu wadah ya. Suatu wadah untuk menampung, itu disebut variabel. Nah, kalau keluarganya visual itu dia biasanya gini, dim A misalnya as apa gitu, maksudnya dimensi atau wadah gitu kan. Nah, kalau di bahasanya JavaScript itu var, misalnya var I pakai dolar ini, var mana dolar ini, var I gitu, nah, seperti itu. Nah, kalau di PHP cukup ini aja nih. Cukup dolar ya terserah mau I, mau O, mau C ya itu. Oh, bebas itunya, Pak. Bebas. Misalnya nih, I-nya kita ganti nih. Misalnya dolar I-nya kita ganti nih. Kalau ini kalau nge-replace kan gampang nih, biar semuanya replace nih. Ctrl C aja nih, Ctrl C, Ctrl H. Gimana nih hanya? Oh, tutupan sini. Ctrl H. Misalnya mau diganti dengan nama apa? Yang penting ada dolarnya. I-nya diganti apa? Wadah gitu aja ya. Atau tempayan. Iya, Pak. Biar enak, biar gampang. I-nya kita tempayan. Kita replace all. Replace all. Just. Semua I jadi tempayan kan? Tempayan. I-nya di sini juga tempayan. Kita simpan. Otomatis ya Pak ya? Kan kita replace. Iya, replace. Kita replace. Ganti. Udah, sama berubah. Jadi yang namanya dolar ini yang penting ada dolar. Dolar itu simbol dari wadah di PHP ya.
perubahan. Nah, tempayan ini nama Nggak ngaruh nama ya Pak? Nggak nampak, nggak ngaruh tempayannya. nggak ngaruh. Nah, Asalkan sama ya semuanya ya. Kalau mm-mm. di sini tempayan, di sini misalnya di sini tempayan nih, di sini bukan tempayan. Di Gorengan misalkan. sini tempayannya tempai gitu kan. Nah, kemudian di sininya misalnya ini yang ini gini, tempa gitu kan. Kita save. Nggak muncul ya Pak. Coba. Masih muncul ya. Belum di refresh kan Pak? Masih loading, Belum di sorry. refresh kayaknya. Masih loading, masih muter-muter. Iya. Oh, Karena bingung dia. Terus nggak Bingung ketemu. kali nggak kebaca. bingung kali dia nggak bisa baca. Nah, teman-teman, kalau mau ngerusak komputer itu gampang caranya. Jangan dong Pak, sayang. Ini tahu nggak kenapa muter-muter terus? Nggak terbaca kali Pak. Apa kali? Nah, ini kan looping nih. Beda ininya katanya. Kan ini for tempayan sama dengan 1. Terus Oh, dia tempaya plus. Nah, ini dia akan terus yang muter-muter. Nggak ngerti ya. oh, ya nggak ngerti dia pusing kali Pak. Nah, kalau mau merusak komputer gampang caranya gini. Jadi kita looping tanpa ada akhir. Oh, Gitu. Kita balikin aja nih. Kita balikin, kita save. Supaya apa? Supaya dia nggak pusing. Kita balikin, kita save. Nah, ini muter-muter terus nih. Kalau nggak di ini, nah kita tutup, kita minin, kita simpan lagi. oh ngaruh ya Pak, lama ya muter-muternya. Ya karena dia looping tanpa akhir, jadi mengulang terus tanpa ada akhir. Capek kasihan Pak. Kasian. Itu bisa merusak komputer begitu. Oh, Jadi komputer itu kan ada prosesor di dalamnya. Nah kalau dia jalan aja terus tanpa ada akhir ya jadinya kayak gitu. Ya, ini sedikit udah jam 22 ya. Sedikit kita menyentuh ke angka ke bahasa pemrograman yaitu PHP. PHP. Bukan pemberian harapan palsu ya. Tapi nama suatu pemrograman. Ukti Sumini tuh. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada kita tutup, kita cukupkan. Mungkin kita sambung pertemuan berikutnya. Jadi kita sudah membahas HTML sampai selesai, sampai dengan kita memperkenalkan PHP. Nah, di sini mau langsung JavaScript atau ke PHP dulu sama database? Database Pak, berurutan aja. Jadi Pak nggak ngikutin yang itu Pak, yang di HTML yang dari Bapak siapa Pak Rizky yang rekomendasikan itu yang ada formnya, nggak belajar formnya Pak? Nah itu kalau form itu nanti kan kita mau dari satu ya, jadi form itu kan tujuannya untuk apa seperti login. Nah itu harus ada database. Oh iya berarti Perlu belajar database Pak. Iya, maksudnya kita itu form itu kan gini, form itu kan nanti ada submit ya. Submit itu kita memerintah misalkan form login ya. Form login itu kan pada saat tampilan pertama itu biasanya kan suruh ngisi login. Ya, dari login itu mau ngapain gitu kan? Gitu. Jadi ada hubungannya ke database sudah ya Pak ya? Betul. Misalnya ini saya ada form login ya. Pelan-pelan aja Pak, nggak usah ngebut belajarnya. Nah ini kan ada form login nih, silahkan login gitu. Iya. Nah, kalau seandainya ini sebuah form ya, sebuah form. Coba kita cek ya, formnya itu kayak gimana sih? Form login itu kayak gimana? Takutnya kalau saya diajak ngebut itu ya bisa, cuman takutnya antunannya nggak paham gitu. Iya Pak, mending pelan-pelan aja Pak, berurutan. Nah gitu, takutnya sih. Jadi Nggak form usah login itu ngebut-ngebut. seperti apa ya? Kayak gini nih, ini form login nih. Isinya kayak gimana sih? Ya, cuman form aja. Ini kita ya biasa nih kita doc people HTML, kemudian
name form login. Nah, kita di sini kita kasih jQuery. Apa ini bukan ini cuman nama foldernya jQuery. Gambar folder ini buat ini, buat apa? Buat ininya nih. Buat icon. Kemudian kita kasih style juga sama. Kemudian kita bikin form loginnya di kelas. Seperti kemarin kan kalau kelas itu apa? Halo? Ya. Kalau sama dengan kelas sama dengan itu apa? Lambangnya di CSS. Kan kita belajar nih kelas, ada div, apa ada kelas, ada ID. Nah, kalau ID apa? Titik Pak, kelas. Nah, kelas titik, kalau ID apa? Pagar. Pagar ya. Masih ingat ya aja itu kunci ya untuk menerjemahkan. Jadi untuk menerjemahkan bahasa Java itu pakai gitu. Pakai ID atau pakai kelas. Emang apa bedanya sih Pak PHP sama Java itu Pak? Yes. Masalah pemrograman bahasanya aja, bahasanya. Bahasanya aja. Bahasa Java sama bahasa PHP. Bahasa Java, bahasa HTML, bahasa JavaScript beda-beda. Oh. Ya, Tapi semuanya programan sama ya gitu, cuma bahasanya aja yang beda. iya, bahasanya kayak bahasa pemrograman Python. Python itu kan jadi untuk memprogram web juga tadi dari Python, ada kode igniter kayak gitu. Banyak bahasa pemrograman banyak. Ya, termasuk Java itu juga. Java itu nanti yang untuk memprogram Android itu dari Java. Pakai Java. Berarti Jadi, setelah ini apa Pak? Kenapa? Berarti setelah yang kemarin kita pelajari itu masuknya kemana Pak? Ke database atau ke Java? Nanti database sama Java itu bisa berjalan seiringan. Jadi untuk apa ya, Java itu biasanya untuk responsif aja. Jadi untuk ininya bisa lebih menarik lah istilahnya, lebih hidup gitu. Program yang kita buat itu lebih hidup, lebih menarik. Nah, ini form login ya. Ini kan kalau kita lihat di sini. Ini silahkan login. Jadinya kayak gini ya Pak? Jadi seperti ini. Oh, Masya Allah keren. Kodenya ini. Ini login gagal. Nah ini kalau misalnya nanti kita error reporting ini PHP kan ini error reporting 0, get action failed gitu kan, failed. Nah nanti kalau loginnya gagal, nanti kita akan muncul nih, misalnya nih saya sembarangan aja nih, misalnya gini, kita login. Berarti ini dia pakai tabel ya Pak, tabel gabungan sama form ya Pak? Iya, form sama targetnya. Maaf, Anda tidak berhak memakai program ini, seperti itu. Nah itu kalau ini, karena di sini kan kita nggak setting ini, nggak setting Java-nya ya. Kayak Facebook kan dulu gitu ya Pak, masuknya kan kayak gitu, kayak pakai password gitu Facebook. Iya, sekarang juga masih pakai password kan. Oh iya. Jadi kan kita tipe apa, input tipe. Jadi kalau ada form nih, ini formnya di sini nih. Form, actionnya kemana nih? Jadi kalau pada saat kita input submit sini, submit login kali ini, submit login di sini nih. Pada saat login ini, dia dibawa kemana? Dibawa ke ini, ke login check.php. Nah, login check.php ini nanti baca database. Makanya saya bilang form itu nggak dibaca di sini karena nanti sangkutannya dengan database gitu. Nah, metodenya apa? Metodenya post. Jadi dari sini di post ini, post. Jadi post yang di post apa sih yang mau dikirim itu apa? Post itu kirim ya. Pak Pos kan tukang ngirim kan? Iya Pak. Bener nggak? Pak Pos tukang ngirim. Ngirim surat, ngirim apa? Kalau zaman dulu, kalau zaman belum ada kayak sekarang kan ada apa namanya? Apa? Yang tukang ngirim itu apa namanya? Kirim paket. DNA dan sebagainya. Nah, kalau dulu kan Pak Pos nih. Iya. Di post gitu, ngepost. Nah, dia yang apa yang mau di post itu apa? Ya ini username kemudian password gitu. Ini baru cuma dua inputan ya. Yang mau di post ini. Kemudian postnya ini username-nya sama passwordnya itu dicocokkan di sini nih. Kita lihat di sini, cocokkan di sini. Nah, kalau mau lihat lagi nih ke dalamnya. Di sini tadi apa? Login check kan? Login check nih. Iya. Nah,
Nah, di sini kita ini PHP semuanya di sini. Nggak ada HTML sama sekali. Ini sudah masuk ranahnya PHP. Bahasa PHP semua ya, Pak? Bahasa PHP semua. Nah, ini untuk apa? Seperti ini, include. Yang kita include kan di sini kita include itu maksudnya kita memanggil di sini. Di sini memanggil koneksi. Koneksi ini apa? Koneksi.php ini apa isinya? Isinya adalah menerjemahkan database. Jadi database itu kita baca di sini. Nah, kemudian tadi kan kita ngepost ya nih. Di sini kan kita ngepost nih. Ngepost username sama password nih. Jadi kita cek nih. Nah, kita buatkan variabel. Setiap variabel kan pakai dolar nih. Variabel atau wadah. Terus pakai dolar gitu ya, Pak? Iya, semuanya pakai dolar. Kan tadi bilang PHP itu semua pakai dolar. Variabelnya yaitu username. Kemudian apa ini yang apa sebagai isinya apa? Ini wadahnya ini. Isinya apa? Isinya dari post tadi, post username tadi. Nah, password apa? Password ya, password tadi. Nah, kemudian kita masuk ke database nih. Caranya begini. Login MySQL. Nah, ini baca MySQL-nya baca database-nya. Baca database-nya. Nah, ini connect. Connect itu ini. Jadi kita menyambungkan antara PHP dengan database ini. Database nanti kita buat di PHP MyAdmin. Pokoknya bikin database dulu ya, Pak? Ya, bikin database dulu. Bikin tabel. Pertama bikin database, kemudian bikin tabel. Makanya kita di awal itu kan ya, saya di awal nerangin. Kalau kita mau menjadi seorang programmer, pertama kita harus kuasai dulu bahasa pemrograman. Kita mau pakai apa? Yang kita pakai apa? Kita mau memprogram apa? Misalnya web ya, kita kuasai bahasa web itu apa aja? HTML itu pasti. Karena yang sebagai apa? Kakeknya itu HTML. Kemudian kita kuasai apa lagi bahasa pemrograman untuk menampilkan database? Yaitu PHP. Kemudian untuk memercantiknya itu pakai CSS. Untuk lebih membuat responsif pakai apa? JavaScript. Nah, itu kita harus kuasai semuanya itu. Banyak juga ya, Pak? Pelan-pelan. Nggak mau langsung lompat. Nanti malah nggak jadi. Kalau sudah kena pusing, putur, udah mutung nanti. Nanti malas lagi belajar, Pak. Nah, gitu. Kalau kita nggak namanya pemrograman itu harus terstruktur, harus urut, harus tertib. Kalau kita belajar bahasa Arab aja kan, dari pertama kita nggak langsung nahwunya apa, i'rabnya gimana kan nggak, pasti hadihi, hatani, seperti itu kan? Iya, Pak. Dari awal. Kalau zaman kita mungkin masih SD ya, ada yang belajar bahasa A, I, W, O, dibaca A, Ba, Ta, gitu-gitu. Nyambung-nyambungin. Sama, dengan bahasa pemrograman juga sama. Nggak bisa langsung tangan cip-cip, langsung kita bisa memprogram dengan banyak script seperti ini. Ya pelan-pelan. Gitu. Harus berurutan ya, Pak? Harus berurutan. Ya, Pak, biar tahu semuanya, Pak. Iya. Makanya saya dari pertama tag HTML, ini buat apa, kemudian menginjak ke kemarin link, kita membuat menu, ini untuk apa, nah, Anda jelasin dikit-dikit gitu, jadi nggak langsung begitu dikasih banyak nanti malah pusing duluan, Pak. Ternyata bisa botak, Pak. Seperti kemarin siapa Uhreni ya. Dari pagi sampai sore nggak ketemu juga, nyerah. Ayo, kenapa? Atau si bapak bukannya ngasih tahu malah kucing-kucing. Jadinya saya sampai sore. Ya buat apa ya? Buat saya juga merojaah. Jadi kalau kita bikin penasaran itu jadi gampang diingat. Iya sih, emang tapi iya kalau benar. Dikasih tahu gitu nggak ingat nanti. Apa ya? Tapi kalau kita sampai katanya mau botak kepalanya gitu kan. Nah itu nanti kata ingat, oh iya itu salahnya di sini loh gitu. Akan ingat terus. Gitu. Padahal cuma beda bahasa doang ya Pak, dari Inggris ke Indo. Ternyata nggak kebaca. Nah tadi kurang tanda tanya aja nggak bisa kebaca kan, nggak bisa looping kan. Ya itu ya, pelan-pelan aja nanti pasti form itu akan ada hubungannya dengan post ya. Dan post itu ada hubungannya dengan database gitu ya. Gak usah ngebut-ngebut, Pak. Cukup ya? Ya, cukup Pak. Udah malam juga, Pak. Baik,
kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada yang banyak kekurangannya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Pak. Barakallahu fi.